Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru, rekan-rekan semuanya. Pagi ini saya akan menyampaikan mengenai topiknya adalah desain pembelajaran IPA dalam pembelajaran jarak jauh melalui daring. Tadi sudah disebutkan biodata saya sekilas oleh Bu Meli. Saya adalah Widaiswara Ahli Muda di PMPTK IPA Bandung. Nah, sebelum saya mulai, saya mau cek dulu nih, Bapak Ibu apa sudah melihat saya semua? Apakah sudah mendengar semua ya Bapak Ibu ya? Iya, Mbak. Nah, Bapak Ibu. Sudah dengar. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, latar belakang saya, mengapa menyampaikan desain pembelajaran jarak jauh ini berawal dari masa pandemi COVID yang diawali ketika Bapak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di Indonesia sudah ada COVID dari awal Maret. Data yang saya dapatkan sampai tanggal 29 Juni sudah ada 10 juta orang di 191 negara yang telah terinfeksi COVID dan telah meninggal sebanyak 504.000 orang dan sembuh 5 juta orang. Di Indonesia juga sama Bapak Ibu. Kurvanya terus meningkat. Nah, ini memberikan efek dan dampak ke banyak orang, ke berbagai sektor, termasuk ke pendidikan. Dalam pendidikan, 1,5 miliar siswa dan 63 juta guru di 191 negara harus dirumahkan, artinya sekolah ditutup. Tapi apa efeknya? Apakah sekolah jadi ketika ditutup pembelajaran juga harus berhenti? Tidak Bapak Ibu, meskipun kelas ditutup, tapi proses belajar tidak boleh berhenti. Nah, hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan adalah prioritas tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan jiwa. Betul ya Bapak Ibu ya? Artinya, meskipun di rumah, anak tetap harus belajar. Proses belajar mengajar tetap harus dilakukan. Apa solusinya? Nah, berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud bahwa proses belajar mengajar tetap dilakukan tapi dengan program belajar di rumah atau program pembelajaran jarak jauh. Nah, apa sih pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu? Karena salah satu dampak dari corona ini Bapak Ibu, ada transformasi atau ada perubahan cara belajar dari yang traditional learning, dari face to face, konvensional, tatap muka, hingga akhirnya berubah arah status. Kita dipaksa untuk berubah, ya Bapak Ibu ya. Mungkin suatu saat perubahan itu akan terjadi, tapi karena masa pandemik ini, semua orang berubah caranya. Semua guru harus memikirkan dipaksa. Kita harus berubah haluan menjadi virtual learning class. Baik sinkronus maupun asinkronus. Kemarin mungkin sudah di webinar-webinar sebelumnya sudah dibahas Bapak Ibu ya. Ada juga yang melakukan dengan cara blended learning, kombinasi antar tatap muka dengan visual. Tapi kondisi sampai saat ini untuk semester ke depan, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, ya Bapak Ibu. Jadi kemungkinan untuk tatap muka langsung dengan siswa itu kayaknya untuk semester depan masih belum bisa dilakukan. Nah, berdasarkan surat edaran Kemdikbud nomor 4 tahun 2020, pembelajaran dalam masa darurat ini tetap harus dilakukan untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna. Lebih difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, dan aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, Bapak Ibu. Tetap sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Nah, jenis pembelajaran jarak jauh sendiri ada 3. Ada daring, dalam jaringan, ada luring, luar jaringan, dan kombinasi antara daring dan luring. Ya, lalu Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh melalui jaringan atau daring. Nah, untuk melaksanakan PJJ daring, Bapak Ibu, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Ada harus yang dicek, Bapak Ibu. Karena untuk melakukan pelajaran daring,
kita harus punya, Bapak Ibu, kita harus cek anak-anak didik kita punya komputer tidak di rumahnya, punya handphone tidak, Bapak Ibu, ada kuota internetnya tidak. Nah, kira-kira lokasi rumahnya, jaringan internetnya bagus tidak, Bapak Ibu? Itu harus kita cek dulu sebelum kita merancang PJJ daring ini. Nah, lalu setelah kita melihat perangkatnya, kita cek lagi literasi IT-nya. Apakah guru di Indonesia sudah memiliki literasi IT? Apakah saya sebagai guru sudah memiliki literasi IT yang mumpuni untuk melaksanakan PJJ daring? Lalu ketika saya melaksanakan PJJ daring, apakah peserta didik saya bisa mengikutinya? Lalu orang tua bisa nggak yang membantu mendampinginya? Nah, syarat yang ketiga, pada PJJ daring ini kita menuntut anak untuk independensi, artinya si anak dituntut untuk belajar mandiri. Bagaimana dia bisa memanfaatkan fasilitas belajar online untuk mempelajari materi, mengerjakan kuis, berlatih, menguasai kuis tanpa harus dibimbing langsung oleh guru. Bagaimana si anak dipaksa untuk baca, lalu mengembangkan sendiri. Nah, itu dengan secara tidak langsung akan membuat si anak menjadi kreatif, terpancing tuh creativity and critical thinking-nya. Dengan fasilitas PJJ daring yang sangat beragam, di situ banyak tools yang tersedia seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Roro. Ada berbagai macam tools yang bisa diulik oleh anak. Ya, bisa video conference, ada quiz online, ada chatting, ada group browsing, bisa group discussion dan lain-lainnya. Nah, tantangan berikutnya adalah kreativitas guru dalam membuat desain dan metode yang mampu memikat peserta. Itu yang jadi titik utamanya, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu guru mampu mengembangkan LMS, Learning Management System, dalam pembelajaran online. Sehingga pembelajaran meskipun online tetap bermakna dan tetap menyenangkan, Bapak Ibu. Nah, kemarin Bapak Ibu ketika tiba-tiba pemerintah memutuskan, kalau nggak salah itu kejadiannya setelah UTS ya Bapak Ibu ya. Setelah UTS itu termasuk anak saya juga, anak-anak diputuskan untuk belajar di rumah Bapak Ibu. Otomatis guru yang tanpa persiapan tentu panik nih Bapak Ibu. Aduh, gimana nih? Saya belum mempersiapkan apapun ya. Tiba-tiba anak harus belajar di rumah. Guru baru mempersiapkan untuk pelajaran tatap muka, dia belum punya bekal. Jadi 3 bulan kemarin itu mungkin bagaikan gimana ya? Bagaikan kita menerbangkan pesawat sambil membangun pesawat itu. Betul nggak Bapak Ibu perasaannya seperti itu? Ya, jadi guru-guru dipaksa melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa ada persiapan. Nah, itu yang mungkin agak jadi lebih ke banyak aktivitas guru memberikan tugas. Guru memberikan tugas, disampaikan lewat WA group ya Bapak Ibu ya. Platform yang digunakan banyak sekali Bapak Ibu dalam pembelajaran daring. Nah, platform yang paling mudah adalah memang WhatsApp. Kalau saya pikir hampir semua orang di Indonesia pasti punya WhatsApp. Dan semua pasti bergabung di WhatsApp Bapak Ibu ya. Jadi, yang termudah untuk guru pada saat dadakan kemarin itu adalah ya sudah, tugasnya dikirimkan lewat WA group, dititipkan ke orang tua, nanti dikumpulkan. Ya, jadi semacam tugas. Padahal pada pembelajaran daring harus kita ingat Bapak Ibu, ada 2 pendekatan pedagogik yang harus dilakukan pada saat pembelajaran daring. Yang pertama adalah social constructivism. Adalah pendekatan pedagogik yang memungkinkan untuk siswa mengkonstruk pengetahuan dan keterampilannya melalui interaksi peserta didik maupun peserta pelatihan dalam sebuah lingkungan sosial. Artinya bagaimana dia bisa mendapatkan pengetahuan baru atau menambahkan pengetahuan lain melalui sebuah learning community. Di sini kita ada aspek yang kedua adalah learning community. Pendekatan pedagogik yang menggunakan komunitas dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, kita membentuk suatu learning community. Seandainya kita menggunakan WA group.
Di situ guru berdiskusi dengan siswa. Siswa A, B, C, dia menjelaskan, dia menjawab pertanyaan guru. Mungkin siswa D dan E, dia bukan siswa yang tipe yang aktif, bukan. Dia hanya diam, dia hanya melihat. Tapi bukan berarti dia tidak belajar. Dengan dia membaca komen, dengan dia mendengarkan, lalu dia mendapatkan ilmu baru, itu sudah terjadi pembelajaran Bapak Ibu. Sudah terbentuk pengetahuan baru melalui interaksi sosial. Meskipun bukan dia yang bicara, tapi dengan dia mendengarkan, dia pun bisa mendengarkan. Nah, pengalaman kemarin 3 bulan kemarin, saya melihat pengalaman saya sebagai orang tua juga, 2 poin ini yang kemarin belum terbangun Bapak Ibu ya. Social constructivism dan learning community. Bahkan interaksi antara siswa dengan siswa yang biasanya terjadi di kelas, di sini tampak seolah hilang. Jadi si anak merasa, saya jenuh belajar di rumah, saya pengen ke sekolah, saya pengen ketemu teman-temannya. Nah, bagaimana kita mengatasinya nanti untuk 1 semester ke depan Bapak Ibu? Sedangkan pembelajaran masih tetap harus dilakukan di rumah. Nah, Bapak Ibu, dalam merancang pembelajaran IPA ini, kita mulai dari langkah pertama adalah kita memulai dengan analisis kebutuhan peserta didik dalam PJJ daring. Tadi sudah disampaikan ya. Kita cek demografi tempat tinggal peserta didiknya. Apakah siswa memiliki perangkat untuk mengakses internetnya, baik HP maupun laptop. Adakah jaringan internetnya? Lalu bagaimana dengan keadaan sosial ekonomi dari orang tua peserta didik? Ya. Dan kemampuan literasi IT peserta didik dan orang tua. Jangan lupa Bapak Ibu, dalam PJJ ini peran orang tua sangat dibutuhkan. Jadi triangle-nya Bapak Ibu, antara guru, orang tua, dan peserta didik, kita harus kerjasama, bangun komunikasi antara guru dengan orang tua dan peserta didik. Karena yang bisa melihat, yang bisa mengontrol, yang bisa mengecek adalah orang tua. Dan bisa yang membantu membenarkan, kalau ada miskonsepsi, mungkin bisa dibantu oleh orang tua juga. Nah, alur desain pembelajaran PJJ ini bisa kita mulai dari tahap analisis. Bapak Ibu guru mulai dengan menganalisis KD. KD di Permen 37 tahun 2018. Ya. KD ini sebagai bahan rujukan sesuai dengan kurikulum pendidikan berjenjang. Lalu kita tentukan materi esensial yang seperti kemarin sudah disampaikan. Ada substansi materi esensial ditentukan dengan menitik beratkan kebutuhan materi inti. Penyesuaian materi yang berada pada lingkup yang sama sehingga menjadi satu kesatuan. Lalu kita tentukan pendekatan yang mau kita pakai apa Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Ya. Kalau tadi pada saat kita menganalisis kebutuhan peserta didik, kita nanti akan bisa mengelompokkan. Kira-kira anak-anak ini dari 30 peserta didik Bapak Ibu, kita akan bisa mengelompokkan. Oh, yang 20 orang ini dia memiliki komputer, jaring internetnya bagus. Oh, bisa nanti saya kelompokkan, mereka bisa menjadi grup, bisa melalui daring. Lalu yang ini akses rumahnya jauh, nggak ada internet, orang tuanya kan sosial ekonominya kurang baik. Nah, itu gimana? Nah, bisa kita desain menjadi pembelajaran luring. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, hasil analisis yang tadi ini, Bapak Ibu, nah, hasil dari analisis ini kita akan membuat pengelompokan siswa, Bapak Ibu. Jadi, dari 30 siswa saya, berapa persen sih yang bisa melakukan PJJ daring? Lalu berapa persen yang tidak bisa daring? Artinya saya harus mencari alternatif lain. Bisa luring. Bisa juga dengan kombinasi Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk sebelum semester depan dimulai, buatlah semacam kalau di kita sebutnya training analysis TNA, kalau di sini Bapak Ibu membuat semacam kuesioner Bapak Ibu. Kuesioner, siswa menjawab kira-kira sulit tidak dia, kesulitan tidak dia melakukan PJJ daring. Nah, jadi disitulah baru kita buat kelompokan siswa. Lalu di kelompok ini nanti dibuat ini PJJ daring, yang ini luring, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke sini. Setelah kita menentukan pendekatannya, lalu kita tentukan juga modelnya. Kira-kira untuk KD 3.6, saya enaknya pakai pendekatan apa ya?
ketika saya mau menjelaskan zat aditif, kira-kira saya enaknya pakai model apa ya? Oh, kalau saya mau menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, model pembelajaran apa ya? Oh, mungkin bisa problem based learning, karena itu terjadi di kontekstual sekali Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa melihat, oh ada masalah sampah yang menumpuk, sungai yang tercemar. Itu yang sering dia lihat, yang sering dia tonton. Nah, itu bisa kita pakai problem based learning. Jadi sehingga KD-nya yang jadi bahan rujukannya, yang jadi harus menjadi target tujuan pembelajarannya tetap tercapai melalui proses pembelajaran, model pembelajaran yang menarik Bapak Ibu. Nah, tahap terakhir adalah assessment. Jangan lupa Bapak Ibu. Desain assessment yang dilakukan juga pada PJJ daring ini tetap harus memenuhi penilaian untuk as learning, for a learning, dan off learning, disesuaikan dengan desain pembelajarannya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat model pembelajaran jarak jauh daring ini mulai dari pada saat pengembangan diri. Lalu ada peer learning, desain pembelajaran online, desain RPP, strateginya seperti apa, fasilitasi pembelajaran online, assessment, dan feedback-nya. Peran guru pada saat pengembangan diri, yuk gimana ya caranya gitu. Saya pengen melaksanakan PJJ daring. Berarti apa yang saya harus mulai? Oh, berarti saya harus meningkatkan kemampuan IT saya sebagai guru. Saya harus bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan. Saya punya laptop nih, tapi saya nggak tahu cara pakainya. Saya biasanya diketikin. Nah, saat ini Bapak Ibu dipaksa untuk belajar. Yuk, berubah. Saya harus bisa lebih maksimalkan literasi digitalnya. LMS banyak Bapak Ibu. Platform banyak Bapak Ibu. Tinggal kita mau menggunakan atau tidak. Kita mau membuatnya atau tidak. Kita mau memakainya atau tidak. Itu pilihan Bapak Ibu guru. Ya. Jangan lupa juga pelajari pedagogi pembelajaran online tadi. Bapak Ibu ada 2 ya. Social constructivism dan learning community. Lalu pada peer learning, nah Bapak Ibu kan punya rekan sejawat ya Bapak Ibu guru ya. Punya MGMP, punya KKG, punya teman satu sekolah. Saling komunikasi Bapak Ibu. Oh, Pak Wisman, dia jago IT, ajarin saya dong Pak Wisman. Lalu ada Bu Novi. Oh, Bu Novi dia jago nih, dia backgroundnya fisika, tapi dia jago nih IT-nya, ajarin saya Bu. Background saya biologi, jadi materi fisika saya lemah. Bapak Ibu berbagi pengetahuan dan keterampilan. Di situ ada kolaborasi antara guru. Lalu pada saat sistem pembelajaran online, Bapak Ibu mulai dari analisis pembelajaran, substansi materi, desain online, menentukan asesmen internet ya. Lalu lanjut dengan desain RPP-nya. RPP yang 3 poin saja Bapak Ibu RPP-nya, ada tujuan pembelajarannya, ada kegiatan pembelajaran, dan ada asesmennya. Lalu bagaimana kita membuat strategi pembelajaran online-nya dengan menggunakan internet Bapak Ibu bisa. Ada media digital, ada multi platform, ada multi application, dan LKPD secara online. Fasilitas pembelajaran online-nya bisa sesuai kurikulum, aktivitas pembelajarannya online, tapi tetap mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, asesmen bisa berupa produk base atau penilaian otentik, penggunaan rubrik untuk penilaian sikapnya, dan memberikan asesmen online. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu melakukan feedback, karena feedback, refleksi itu sangat penting untuk kita sebagai guru. Jadi saya kemarin kurangnya di mana ya? Ketika saya menyampaikan materi menggunakan model ini cocok nggak ya? Siswa paham tidak ya? Nah itu sangat feedback. Tanya kepada siswa. Ngerti nggak? Paham tidak? Nah itu sangat penting Bapak Ibu. Peran peserta didik sini kita mendorong mereka untuk mau belajar mandiri dan mau menyampaikan bahwa Bu saya nggak ngerti, Bu saya nggak paham, Bu tolong terangkan. Tetap jadi peran peserta didik sini kita menyemangati mereka, yuk sama-sama belajar mandiri menggunakan internet, coba browsing, coba praktek sendiri, Ibu berikan contoh videonya, atau coba giring mereka, yuk sama-sama lihat video ini, kira-kira kamu belajar apa dari sana. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengajak orang tua untuk sama-sama belajar. Jadi jangan lupa bahwa pendidikan juga tidak lepas dari peran pengasuhan orang tua di rumah. Bapak Ibu. Jadi pendidikan bukan satu-satunya tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab kita semua, baik guru, orang tua maupun lingkungan sekitar. Nah,
Pada saat Bapak Ibu merancang, mulailah dari mengidentifikasi masalah. Belajar berbasis masalah, peserta didik bisa mengidentifikasikan permasalahan dan memecahkan permasalahan disajikan dalam pembelajaran. Lalu desain aktivitasnya, Bapak Ibu. Kalau saya punya KD pemisahan campuran, gimana ya saya ngajarinnya ya? Kalau saya mau si anak paham perbedaannya unsur senyawa dan campuran, saya kasih contoh apa ya pembelajarannya, aktivitasnya ya? Itu dirancang Bapak Ibu. Lalu identifikasi permasalahan pembelajarannya. Ketika si anak, saya udah praktek Bu, saya udah baca, tapi kok saya nggak paham-paham ya? Nah, cari tahu di mana permasalahannya di situ. Lalu belajar berkomunitas yang seperti tadi sudah disampaikan tentang learning community. Mungkin ketika kita yang sebagai guru menerangkan, siswa nggak ngerti, nggak paham, tapi dia bisa paham dari penjelasan temannya. Bisa saja Bapak Ibu. Mungkin dia bisa dapat paham ketika ada presentasi kelompok, itu bisa saja. Itulah pentingnya learning community. Terakhir adalah refleksi dan feedback. Nah, ini ya Bapak Ibu. Di kolom ini Bapak Ibu, di sini adalah semua proses analisis saat mendesain. Analisis KD, analisis karakteristik, analisis kebutuhan perangkat. Ini adalah langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan. Dari analisis KD ini Bapak Ibu akan menentukan target KD-nya. KD 3.1 ini maunya apa sih? Gitu. Siswa harus bisa apa nih untuk mencapai KD 3.1 ini? Untuk mencapai KD 36, 33 ini apa ya? Nah, di sini Bapak Ibu menurunkan menjadi IPK kunci, IPK pendukung, IPK pengayaan, ya. Lalu jangan lupa juga dari analisis karakteristik yang tadi Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa tahu mengelompokkan karakter belajar peserta didik saya ini, yang ini cocok nih kalau saya suruh praktek sendiri karena rasa ingin tahunya besar. Oh, kalau anak didik ini dia senangnya nonton video karena dia tipe audio. Oh, berarti saya kasih video nih cocoknya. Lalu, nah ada kebutuhan perangkat, Bapak Ibu menentukan desain penyampaiannya, apakah bisa melalui video atau cukup grafik atau gambar. Lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menentukan pendekatannya, modelnya, metodenya, apakah bisa online atau offline. Ya. Lalu jangan lupa asesmen untuk mengecek sudah nyampe belum ya KD-nya, tujuannya sudah tercapai belum melalui kegiatan tadi itu. Kegiatan ini takutnya saya mau mencapai A, ternyata aktivitas saya malah ke B. Gitu. Nah itu bisa dicek di asesmen Bapak Ibu. Ketika saya maunya anak saya itu sudah sampai ke stasiun Bandung, ternyata belum nyampe, dia baru nyampe Karawang aja. Gitu. Nah, itu bisa dicek di asesmen untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil atau tidak. Nah, contoh desain ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai dari menganalisis kompetensi dasarnya, lalu menentukan target kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, dalam aktivitas pembelajaran ini dimulai dari pendahuluan sama Bapak Ibu seperti Bapak Ibu lakukan. Di situ Bapak Ibu bisa mulai dari mengecek, Bapak Ibu mengirimkan link untuk pembelajaran online-nya. Lalu kegiatan inti juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau saya bisa memberikan contoh, bisa kita sama-sama lihat Bapak Ibu KD 3.6 tentang zat aditif. Di sini sebentar. Nah, kalau saya boleh kasih contoh pada di pembelajaran KD 3.6, contoh yang IPA-nya ya Bapak Ibu ya, tapi bisa digunakan untuk mapel yang lain juga. Nah, pada KD 3.6 ini kita Bapak Ibu punya target anak bisa paham tentang zat aditif pada makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya bagi kesehatan. Gimana nih cara ngajarinnya? Ya. Bapak Ibu, anak-anak sudah bisa baca, dia sudah bisa membedakan. Bapak Ibu kasih link. Anak-anak baca, amati video. Ya, Bapak Ibu bisa. Di situ kasih video tentang makanan-makanan tuh, ada yang berpengawet, ada yang kasih pewarna, ya Bapak Ibu ya. Si anak baca, si anak pahamin. Kita pakai problem based learning Bapak Ibu. Si anak mengamati video. Coba kalian amati, kira-kira masalah apa yang di situ.
Dari video itu si anak jadi sakit perut, si anak jadi diare. Nah, itu gara-gara apa ya masalahnya ya? Nah, kira-kira akhirnya si anak tahu tuh masalahnya. Oh, ternyata masalahnya adalah dia kebanyakan makan makanan yang berpengawet sehingga menyebabkan dia jadi diare. Artinya dari situ sampai digiring sampai hari kesimpulan. Oh, ternyata kalau yang warnanya terlalu tinggi itu adalah pewarna kimia, tidak boleh dipakai untuk makanan. Dia bisa menyimpulkan. Itu akhirnya dia memancing dari dia melihat masalah di video, dia melihat makanan-makanan dia suruh cek, kita berikan LKPD. Coba kalian ambil makanan kemasan yang ada di lemari, kalian cek apa saja kandungannya. Nah, dia cek itu tergolong apa? Apakah pengawet, apakah pewarna? Nah, itu adalah zat aditif. Di situ kita bisa terangkan, si anak bisa menyimpulkan sendiri. Lalu dia diskusi, dia simpulkan, ini laporan saya, ternyata dari 10 makanan yang ada di lemari saya, 5 makanan mengandung pewarna, 5 makanan mengandung pemanis buatan, 5 mengandung MSG dan sebagainya. Gitu. Dan ternyata kalau saya kebanyakan makan ini, saya akan jadi sakit. Nah, itu ya. Jadi dia tercapai tuh target KD-nya. Si anak tahu mana yang zat aditif, apa efeknya bagi kesehatan. Nah, itu tercapai tuh KD-nya Bapak Ibu. Itu contoh pembelajarannya Bapak Ibu ya. Ibu Putri 5 menit lagi ya Ibu Putri. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau boleh saya cerita, di P4TK IPA kami mengembangkan Didamba, artinya pelatihan online. Nah, di pelatihan online ini saya sendiri juga mungkin di awal Bapak Ibu ya, kita akan kesulitan untuk merancang LMS-nya. Tapi ketika sudah berjalan itu sangat membantu kita. Apalagi kalau kita harus memegang 5-10 kelas Bapak Ibu ya. Saya tahu Bapak Ibu kan pasti memegangnya lebih dari 1 kelas nih pelajaran IPA dan lainnya. Lalu kita sudah punya konten. Gimana caranya supaya LMS ini betul-betul membantu saya? Nah, kita buatlah LMS bisa menggunakan psikologi, Google Classroom, Edmodo. Artinya kitanya mau dulu Bapak Ibu untuk merubah gaya mengajar kita. Yuk, masih ada seminggu ke depan kita kembangkan LMS. Kita sama-sama kerjasama dengan guru-guru lain. Kita masukkan semua konten kita di dalam LMS sehingga siswa bisa belajar sendiri. Dengan dia mengklik-klik yang kita buat, di situ ada Bapak Ibu sumber belajarnya apa, PowerPoint masukkan, video masukkan, sehingga tagihan si anak apa. Jadi online itu tetap terbimbing, kita hanya mengawasi. Mungkin repot di awal, tapi kesananya kita hanya tinggal mengawasi Bapak Ibu. Termasuk dengan asesmennya juga, Bapak Ibu bisa. Nah, kita juga bisa mengatur kapan kita akan web meeting, kapan kita akan Vkon. Bapak Ibu tinggal memberikan penguatan pada saat Vkon, Bapak Ibu. Nah, tantangan pembelajaran online ini ada, jangan lupa Bapak Ibu, selalu mengecek pemahaman konsep peserta didik. Cek juga dia sudah paham belum instruksi dan tugas yang kita berikan. Takutnya bahasa kita yang terlalu menjelimet atau tugasnya yang terlalu sulit. Ya. Fasilitasi kerja kelompok, selalu monitoring semangat mereka, energi dia, dan level engagement dengan kita, Bapak Ibu. Nah, memang tidaklah mudah merancang aktivitas pembelajaran yang menyenangkan bermakna untuk setiap orang. Tapi kita tidak boleh berhenti mencoba dan membuat asumsi, pasti dia nggak bisa, pasti dia malas, pasti jangan. Jangan buat asumsi itu, Bapak Ibu. Tetaplah mencoba memperbaiki diri dan buatlah sesuatu pembelajaran yang menarik. Mintalah selalu feedback dari semua hal baru yang kita lakukan di kelas sehingga akan membuat kita menjadi lebih baik, dan lebih baik. Nah, kita rubah paradigma sama-sama Bapak Ibu bahwa pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring tetap dapat memiliki kualitas yang sama sehingga tidak merugikan peserta didik. Demikian Bu Meli, presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putri atas presentasinya, sangat menarik sekali.